Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bedah tuntas wawasan dari seorang pakar bisnis, Josh Kaufman, tentang gimana sih caranya kita semua bisa ngerti bisnis dan belajar skill baru dengan cepat. Nah, ini nih ide utamanya Kaufman. Seringkali kita mikir bisnis itu ribet banget, butuh gelar MBA, pokoknya pusing deh. Tapi menurut dia, nggak gitu. Emang sih bagian-bagiannya banyak, jadi kelihatannya kompleks. Tapi prinsip dasarnya itu ternyata sederhana banget, dan semua orang bisa kok memahaminya. Pertanyaan bagus kan? Dari mana coba mulainya? Nah, pertanyaan ini bakal jadi awal dari perjalanan kita. Kita akan coba lihat bareng-bareng gimana sih alur seorang pengusaha itu langkah demi langkah. Oke, langkah paling pertama dari perjalanan ini, kita harus nemuin sebuah masalah yang perlu dipecahkan. Dan ini semua dimulai dari cara kita ngelihat dunia di sekitar kita. Penting banget buat diingat nih, ide bisnis itu bukan kayak dapat ilham dari langit gitu aja, bukan sihir. Ide-ide hebat itu justru datang dari observasi kita sehari-hari. Coba deh perhatiin, apa sih yang bikin orang kesel? Apa yang ribet? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Ini contoh keren dari Procter and Gamble. Jadi ceritanya para peneliti mereka itu ngeliatin seorang ibu-ibu lagi nungguin deterjen bubuknya larut di mesin cuci. Dan dari situ mereka sadar, ini bukan cuma soal nungguin deterjen larut. Ada kebutuhan psikologis yang belum terpenuhi, yaitu rasa yakin kalau bajunya itu benar-benar bersih. Nah, dari insight kecil ini lahirlah deterjen cair, sebuah kategori produk yang nilainya miliaran dolar. Oke, jadi sekarang kamu udah nemu masalahnya. Terus gimana? Nah, Kaufman ngasih kita semacam blueprint universal. Sebuah kerangka kerja buat mengubah solusi itu jadi bisnis beneran. Yuk kita lihat. Ini dia nih, 5 bagian inti yang ada di setiap bisnis. Nggak peduli itu warung kopi kecil di ujung jalan atau perusahaan raksasa, semuanya pasti punya 5 elemen ini. Pertama, penciptaan nilai. Gimana caranya kita bikin sesuatu yang orang bener-bener mau. Terus pemasaran, gimana caranya kita narik perhatian orang. Lalu penjualan, gimana caranya mengubah perhatian jadi transaksi. Abis itu pengiriman nilai, memastikan pelanggan puas. Dan yang terakhir, keuangan. Ini simpel, intinya uang masuk harus lebih besar dari uang keluar. 5 hal ini bakal jadi peta kita. Oke, kita dalemin dikit soal pemasaran ya. Menurut Kaufman, produk atau jasa yang paling laku itu yang bisa nyentil salah satu dari 5 dorongan dasar manusia ini. Contohnya, dorongan untuk memperoleh, itu kenapa orang beli mobil mewah, buat status. Dorongan untuk terikat, makanya kita gabung komunitas atau klub. Dorongan belajar, bikin kita beli buku. Dorongan membela diri, itu yang bikin kita beli asuransi atau pasang alarm di rumah. Dan dorongan untuk merasakan, itu alasan kita nonton konser. Intinya, makin banyak dorongan yang bisa kamu penuhi, penawaranmu bakal makin gak bisa ditolak. Nah, ini salah satu konsep paling penting dalam marketing dan sales. Orang itu nggak beli fitur, mereka beli manfaat. Contoh, iPod ini legendaris banget. Siapa yang peduli sama hard drive 1 GB? Nggak ada. Yang orang mau itu pengalamannya. 1.000 lagu di saku Anda. Itu yang dijual, itu yang dibeli. Soal keuangan, sering banget kan kita dibuat pusing sama istilah-istilah aneh. Tapi intinya benar-benar cuma ini, uang masuk dikurangi uang keluar sama dengan laba. Sesimpel itu, ini matematika dasar yang jadi jantung dari semua bisnis. Tapi angka laba itu bukan segalanya. Di balik semua spreadsheet dan laporan keuangan, ada pertanyaan yang jauh lebih personal, lebih manusiawi. Apakah ini semua sepadan? Apakah profitnya sebanding sama waktu, energi, dan keringat yang kita keluarin? Itu pertanyaan yang sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial buat ide bisnis baru manapun, validasi. Gimana caranya kita tahu kalau ide kita ini beneran bagus, bukan cuma di kepala kita aja? Nah, ini dia nih, kesalahan paling umum. Kita nanya ke ibu, ke temen, ke pacar. Ide gue bagus nggak? Ya jelas mereka bilang bagus, mereka sayang sama kita. Tapi pendapat mereka itu bias. Itu bukan sinyal pasar yang sebenarnya. Nah, ini dia penawarnya. Lupakan semua pujian itu. Satu-satunya validasi yang benar-benar berarti adalah ketika ada orang yang rela ngeluarin dompetnya untuk bayar solusi kamu. Jadi tantangannya bukan ini ide bagus atau enggak, tapi tunjukin bukti ada kartu kredit yang udah digesek buat masalah ini. Minta pre-order itu ujian pamungkasnya. Tapi mungkin kamu mikir, gimana dong? Aku kan nggak ngerti marketing, nggak bisa keuangan, nggak jago jualan. Tenang,
Disinilah Kaufman ngenalin kerangka kerja kedua yang bakal mengubah total cara pandang kita soal belajar skill baru. Pasti pernah dengarkan aturan 10.000 jam. Katanya butuh 10.000 jam buat jadi ahli. Angka ini jujur aja sering banget bikin kita jadi malas mulai. Rasanya jauh banget, nggak mungkin kecapai. Tapi Kaufman datang dengan alternatif yang beda banget. Lupakan 10.000 jam. Katanya kita cuma butuh 20 jam. 20 jam latihan yang fokus dan kita bisa jadi cukup mahir di skill baru. Bukan jadi master dunia ya, tapi cukup jago buat mulai dan ngelihat hasilnya. Jadi biar jelas ya bedanya, aturan 10.000 jam itu tujuannya buat jadi master kelas dunia, kayak grandmaster catur. Nah, aturan 20 jam ini beda. Tujuannya adalah biar kita cukup mahir dengan cepat. Ini yang kita butuhin buat mulai bisnis atau nyoba hobi baru. Tujuannya bukan sempurna, tapi kemajuan yang nyata. Dan ini bukan cuma teori, ada metodenya. Ini dia 5 langkah praktis buat belajar apa aja dalam 20 jam. Pertama, tentuin dulu tujuan spesifiknya. Kedua, pecah skill itu jadi bagian-bagian kecil. Ketiga, riset secukupnya aja, jangan kelamaan. Keempat, singkirin semua gangguan pas latihan. Dan kelima, yang paling penting, berkomitmenlah buat benar-benar ngelakuinnya selama 20 jam. Ini resepnya. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Pertanyaan terakhir yang nyambungin semua yang kita bahas tadi. Coba pikirin deh, keterampilan apa yang kalau kamu pelajari dalam sebulan ke depan, cuma dengan 20 jam, bisa mengubah segalanya buat kamu? Apa langkah pertama yang akan kamu ambil?